Malam itu, hujan turun deras, membasahi halaman sebuah sekolah menengah di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di saat sebagian besar siswa sudah terlelap di asrama, ada satu tempat yang tidak pernah benar-benar tidur. Sebuah lorong panjang menuju kamar mandi. Lorong gelap yang konon menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa, sesuatu yang sabar menunggu mangsa berikutnya. Asrama itu sudah berdiri sejak tahun 70-an. Dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan udara di dalamnya selalu terasa lembab. Di malam hari, lorong menuju kamar mandi tampak gelap. Bahkan ketika lampu menyala, seringkali lampu lorong itu mati tiba-tiba. Sudah berkali-kali diganti, tetap saja padam. Bagi murid-murid baru, lorong itu adalah tempat paling menyeramkan. Tapi mereka tidak tahu ada cerita lama yang jarang sekali diceritakan kepada siswa-siswi baru. Malam itu, Rina, siswi kelas 2, terbangun, perutnya terasa sakit dan ia harus segera ke kamar mandi. Teman sekamarnya sudah tertidur pulas. Hanya suara hujan yang terdengar menetes dari atap seng asrama. Rina berdiri, membuka pintu kamar mandi dan berjalan sendirian ke arah lorong itu. Langkahnya pelan, sandal jepitnya menimbulkan suara di lantai basah. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat rasa tak enak di dadanya, karena di belakangnya terdengar langkah lain, pelan tapi jelas, seolah ada seseorang yang mengikutinya. Rina berdiri dan langkahnya itu pun berhenti. Ia menoleh, gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup cepat, tangannya gemetar. Ia mempercepat langkahnya, namun suara itu kembali terdengar lebih cepat, menyesuaikan dengan iramanya. Dan tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara lirih, suara seseorang perempuan menangis, pelan namun menyayat hati. Suara itu semakin jelas, seakan berasal dari ujung lorong, tepat di depan kamar mandi. Ketakutan bercampur penasaran, Rina mendekat. Satu langkah, dua langkah, semakin dekat. Tangisan itu berubah, tangisan lirih perlahan menjadi tawa. Tawa parau, tawa perempuan yang mengerikan. Dan ketika kilat menyambar dari luar jendela, ia melihat sosok itu menoleh. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya sobek meneteskan darah. Perempuan itu berdiri menatapnya lurus ke arah Rina. Jeritan Rina pecah malam itu, namun tidak ada yang mendengarnya. Keesokan paginya, teman-temannya sekamarnya heran. Pintu kamar mandi terbuka, lantainya basah, dan di sana ada jejak kaki bercampur lumpur, jejak yang menuju ke kegelapan lorong. Tapi Rina sudah tidak ada.
Sampai sekarang, setiap ada siswa baru yang tinggal di kamar asrama itu, mereka sering mendengar suara langkah kaki di lorong gelap malam hari. Langkah yang berhenti ketika kau berhenti, langkah yang berjalan ketika kau berjalan. Mereka bilang itu suara langkah Rina, siswi yang tak pernah kembali. Dan begitulah lorong gelap di asrama itu menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan. Jadi, jika suatu malam kau harus melewati lorong panjang yang sunyi, coba perhatikan baik-baik, karena mungkin saja ada yang sedang mengikutimu dari belakang.